Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adika Subangkit. Saya Adin Siska Alipa Pratiwi. Saya Herlita Medina. Saya Ila Yunita. Berbagai macam peristiwa yang mencederai persatuan dan kesatuan bangsa terjadi di belahan Nusantara. Banyak kasus yang jarang kita ketahui dan kita temukan seperti di Indonesia bagian timur yang sangat jauh dari kehidupan hiruk-pikuk metropolitan seperti Pulau Jawa. Contoh kasus yang pertama yakni PON ke-20 Papua yang baru saja berakhir. Ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi Papua karena bisa menjadi tuan rumah di ajang olahraga bergengsi seperti PON. Tetapi tahukah Anda, dengan diadakannya PON ke-20 Papua membuat Yakbet Maimai, salah satu tetua adat di Kota Sorong menjadi geram. Mengapa bisa demikian? Ia menilai bahwa kedatangan Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi ini hanya pencitraan semata. Beliau dianggap hanya menemui gubernur, wali kota, pejabat, tentara, polisi, dan lain-lain. Padahal banyak loh konflik Papua yang seharusnya diselesaikan. Katanya cinta Papua. Berarti kasih tunjuk dong masyarakat yang akar rumput butuhkan. Bukan datang, ketemu orang besar, kemudian bicara industri, investasi, COVID-19. Bicara yang enak-enak saja. Tutur Yakbet Maimai pada saat ditemui oleh suarapapua.com. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara multikularisme, di mana dengan banyaknya keberagaman, suku, bahasa, agama, dan budaya. Tentu saja hal ini merupakan ciri khas yang indah di Indonesia. Namun, di sisi lain, hal ini membuat negara mudah terpecah belah. Contohnya di Indonesia masih ada berita tentang pertikaian antar suku, seperti konflik di Yahukimo yang disebut dipicu oleh kabar bohong. Banyak orang yang mengungsi pasca kericuhan antar suku di Yahukimo. Mereka mengungsi untuk mencari perlindungan usai konflik tersebut. Membuka fakta bahwa belum ada penyelesaian perselisihan antar suku di Papua. Kita harus damai agar merasa aman di negara kita sendiri. Lalu terjadi konflik di belahan timur lainnya yakni perebutan lahan yang terjadi di Sulawesi Utara. Insiden penembakan warga desa Toruakat, Bolang Mongondo terjadi pada saat pemasangan patok batas wilayah perkebunan Balingotot, lokasi pertambangan PT Bulawan Daya Lestari pada hari Senin 27 September 2021. Peristiwa tersebut menimbulkan 5 orang korban hingga 1 diantaranya tewas karena tertembak. Hal tersebut tentulah memerlukan penanganan yang secara serius oleh pihak yang berwajib. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani konflik tersebut. Anggota kepolisian juga melakukan patroli di sekitar daerah Toruakat dan Dumoga demi keamanan setempat. Ternyata konflik antar golongan tidak hanya terjadi karena perbedaan suku di suatu wilayah saja. Bahkan, perbedaan sekolah dan kelompok pun kerap menjadi akar dari sebuah pertikaian. Polisi menyadari tawuran saat ini sudah berubah. Akun media sosial dijadikan alat untuk merencanakan tawuran. Polisi juga mengatakan kedua kelompok saling tantang dan mengajak tawuran lewat media sosial. Mereka berkomunikasi lewat direct message Instagram untuk menentukan tawuran. Lalu, akankah semua ini berakhir? Atau memang sudah menjadi nasib bangsa kita sebagai bangsa yang beragam menerima berbagai konflik yang berasal dari perbedaan ini? Tidak, semua perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia bukan merupakan sebuah kutukan ataupun nasib buruk. Konflik-konflik yang berakar dari perbedaan tersebut merupakan buah dari kurangnya rasa persatuan dan kesatuan dari dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Kenapa sih bisa terjadi disintegrasi di negara yang kaya seperti ini? Penyebabnya adalah kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara sulit untuk berintegrasi.
Kurang meratanya pembangunan menyebabkan daerah merasa saling iri. Adanya faktor dalam yang bisa memecah belah wilayah. Dan yang terakhir, wilayah suatu negara yang terlalu luas. Kurang memahami akan pentingnya sebuah identitas nasional dapat membutakan setiap masyarakat Indonesia, membuat mereka tidak dapat melihat betapa kuatnya kita apabila bersama, menghilangkan perbedaan dan melangkah bersama dengan identitas nasional sebagai bekalnya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan rasa nasionalis kita dengan integrasi nasional dan juga menjunjung tinggi identitas nasional? Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno pernah mengatakan, "Just era," yang artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Adanya faktor sejarah membuat kita merasa senasib dan seperjuangan sebagai bangsa yang pernah dijajah. Kita juga harus mengingat bahwa meskipun kita tinggal di wilayah yang sangat luas dan heterogen dengan multikulturalisme, tapi kita juga tetap satu, seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda. Dengan begitu, akan tumbuh sikap saling menghormati, menghargai, saling pengertian, sehingga tidak ada stratifikasi dalam kehidupan warga. Tidak hanya identitas nasional semata, integrasi nasional juga dapat membuat bangsa ini semakin kuat dalam langkah bersama.